Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 21 Mei tahun 2024. Sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk kami boleh mendengarkan, memahami, dan dimampukan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul Perjumpaan yang Mengubahkan dan Meneguhkan. Didasarkan dari bacaan di Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, tetapi saat ini saya akan bacakan bagi kita ayatnya yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kisah tentang Zakeus ini sudah sering kita dengar. Memang kisah Zakeus ini adalah sebuah cerita yang menarik dan juga unik. Dikatakan dia memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus ketika Yesus memasuki kota Yeriko. Di tengah keterbatasannya, badannya pendek, tapi dia tetap berusaha. Ada sebuah keinginan yang kuat dan gigih dari Zakeus untuk bertemu dengan Yesus. Padahal Zakeus ini seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah petugas pajak yang mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Pada masa itu, profesi pemungut cukai dipandang buruk dan bahkan dibenci karena pemungut cukai ini dianggap sebagai pengkhianat negara. Karena mereka menjadi orang-orang bawahan pemerintah Romawi yang pada saat itu pemerintah Romawi ini menjajah bangsa Israel. Karena itu, profesi dari Zakeus ini dibenci oleh masyarakat Israel pada waktu itu. Tetapi rupanya profesinya, bahkan juga status sosialnya di mata masyarakat tidak menjadikan atau tidak menghambat Zakeus untuk berjumpa dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus berkata kepada Zakeus bahwa Yesus mau menumpang di rumahnya, dapat kita lihat bagaimana Zakeus ini begitu tersentuh ketika Yesus hadir di rumahnya. Kehadiran Yesus ini membuat sebuah perubahan besar di dalam kehidupan Zakeus sebagai pemungut cukai. Ada sifat keserakahan dan kecintaannya akan uang sebagai dasar dari tujuan hidupnya. Namun ketika Yesus berkata mau menumpang di rumahnya, dia hadir di rumah Zakeus. Ada perubahan arah kehidupan Zakeus yang semulanya menyembah, menghamba pada uang di dalam kehidupannya. Kini dia justru membuang semuanya itu. Kita dapat melihat betapa sebuah perubahan besar terjadi di dalam kehidupan Zakeus ketika Zakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir menyapa dia dan Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan Zakeus seutuhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, lantas bagaimana dengan kita? Apa yang seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk berjumpa dengan Yesus? Apakah ketika kita berada di dalam kondisi yang buruk, dalam sakit penyakit, atau rasa malas, ataupun ketika kita merasa kita tidak layak karena keberdosaan kita? Apapun yang menjadi alasan kita, marilah kita belajar seperti Zakeus yang mau kembali datang kepada Tuhan, memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Di balik segala kondisi yang ada di dalam kehidupannya, dia berusaha, dia berjuang untuk kembali dekat dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menyambut, Tuhan akan menerima, Tuhan mau kembali hadir di dalam kehidupan kita.
Dan ketika Yesus hadir, apakah kita sungguh-sungguh bersyukur dan apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengubah kehidupan kita dari hal-hal yang buruk kepada kehidupan yang lebih baik, dari kehidupan lama penuh keterpurukan, keputusasaan menjadi kehidupan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Marilah ketika kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kita pun dikuatkan dan kita pun mau berubah untuk mau bangkit dari keterpurukan kita. Percayalah, kehadiran Yesus sungguh menjadi sebuah kuasa dan kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan refleksi kita adalah, maukah hati kita sungguh selalu menyambut dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami terima pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk belajar dari firman-Mu yang boleh kami terima ini. Biarlah kisah tentang Zakheus ini juga menginspirasi kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus yang semakin taat, semakin setia, semakin melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.